Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Baik, sekarang Pak Guru absen dulu ya. Siti Salsabila, Hadir. Salwa Sukma, Hadir. Ofihowi Ofandi, Hadir. Kalisa Fatina, Hadir. Alwaria, Hadir. Ahmad Faruk Adiwangsa. Hadir. Ada yang tahu kenapa Faruk tidak masuk? Hadir. Baik, mari kita doakan semoga Faruk cepat sembuh ya agar bisa belajar bersama kita seperti biasa. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita pada pagi hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Baik, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan pada saat ibu kita menjemur pakaian yang basah, lama-kelamaan pasti pakaian tersebut akan kering. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi sehingga pakaian tersebut bisa kering? Ada yang tahu? Ya Pak, karena adanya peristiwa panas. Ya, benar sekali. Jadi peristiwa yang terjadi adalah peristiwa panas atau perpindahan panas secara radiasi. Jadi perpindahan panas secara radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Nah, baju yang tadinya basah menjadi kering karena mendapat sinar matahari langsung tanpa adanya perantara. Anak-anak, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan panas sekitar kita, pembelajaran 1. Nah, nanti kalian akan belajar tentang perpindahan panas, kemudian macam-macamnya. Kita juga akan melakukan percobaan berkelompok, nanti Pak Guru bagi kelompoknya. Kita juga akan belajar tentang teks eksplanasi. Kita akan menentukan informasi penting dari sebuah teks, kemudian membuat sebuah kalimat. Nah, sekarang keluarkan buku kalian. Baik, sekarang Pak Guru bagi kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalian berkelompok menjadi satu ya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan video berikut ini. Nah, menurut kalian kira-kira video yang tadi kalian tonton itu membahas tentang apa? Perpindahan panas dan macam-macamnya, Pak. Ya, benar sekali. Jadi video tadi membahas tentang perpindahan panas dan macam-macam. Coba sekarang kalian perhatikan dan baca teks perpindahan panas atau kalor yang ada di buku tema kalian. Silahkan dibuka buku temanya, kemudian dibaca teks perpindahan panas atau kalor halaman 71. Ini juga. Jadi anak-anak, teks yang sudah kalian baca itu membahas tentang perpindahan panas beserta macam-macam perpindahan panas. Jadi perpindahan panas atau kalor itu adalah peristiwa perpindahan energi dari benda yang bertekanan tinggi menuju benda yang bertekanan rendah. Ada 3 macam-macam perpindahan panas. Yang pertama itu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara. Contohnya saat memanaskan ujung sendok.
Nah, pada awalnya kita memanaskan ujung sendok yang panas itu hanya ujungnya, tapi lama-kelamaan pasti kita juga akan merasakan panas karena panas dari api itu akan merambat ke semua bagian melalui sendok yang kita pegang. Oleh sebab itu, bagian sendok yang kita pegang juga akan merasa panas. Jadi yang kedua itu ada konveksi. Nah, konveksi ini adalah perpindahan panas melalui zat perantara, di mana zat perantaranya itu ikut berpindah beserta dengan partikel-partikelnya. Nah, zat perantaranya ini berbentuk gas dan cair. Contohnya pada saat kita memasak air. Nah, pada saat air dipanaskan, nanti akan muncul gelembung-gelembung udara yang akan naik ke atas. Kemudian air di permukaan atas yang memiliki suhu yang lebih rendah akan bergerak turun, sehingga pada saat mendidih air itu akan terlihat naik turun dan bergelembung. Itulah yang dinamakan proses konveksi atau perpindahan panas secara konveksi. Yang ketiga itu ada radiasi. Jadi radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya itu tadi, satu seperti menjemur pakaian. Nah, jadi pakaian itu mendapat panas secara langsung dari sinar matahari tanpa adanya zat perantara. Contoh lain, pada saat kita berjalan di bawah terik matahari, pasti kita akan merasakan panas dan keringetan. Mengapa? Karena kita mendapat cahaya langsung dari sinar matahari tanpa adanya zat perantara. Baik anak-anak, coba perhatikan Pak Guru sebentar. Nah, Pak Guru punya soal untuk kalian. Kira-kira pada saat kita letakkan sebuah mentega pada wajan yang dipanaskan, mentega tersebut akan menjadi meleleh. Kira-kira peristiwa apa yang terjadi? Ada yang tahu? Saya Pak, perpindahan panas secara konveksi. Ya, benar sekali. Jadi perpindahan panas yang terjadi adalah perpindahan panas secara konveksi. Kan pada awalnya wajan diletakkan di atas kompor. Nah, wajan tersebut menjadi panas. Kemudian diletakkanlah mentega. Lama-kelamaan mentega tersebut akan menjadi meleleh karena mendapat panas dari wajan tersebut. Nah, anak-anak, sekarang kalian berkumpul ya bersama teman kelompok yang tadi sudah Pak Guru bagikan di awal. Silakan berkumpul bersama teman kelompoknya. Baik anak-anak, sekarang kalian akan melakukan percobaan atau pengamatan. Nah, nanti kalian menuliskan hasil percobaan atau pengamatan kalian pada kertas yang Pak Guru pegang ya. Sekarang Pak Guru bagikan kertasnya. Silakan kalian perhatikan petunjuk pengerjaan atau petunjuk percobaan yang akan kalian lakukan pada kertas tersebut. Nah, untuk melakukan percobaan ini kita membutuhkan air hangat, kemudian gelas, dan juga sendok. Nah, sekarang kalian gunakan alat-alat ini untuk melakukan percobaan yang ada pada lembar kertas tersebut. Nah, silakan sekarang kalian mulai melakukan percobaan atau pengamatan. Nanti hasil percobaan atau pengamatan kalian silakan kalian diskusikan dan kalian tuliskan jawabannya pada lembar yang Pak Guru berikan. Baik anak-anak, sekarang silakan kumpulkan hasil diskusi kalian mengenai pengamatan yang telah kalian lakukan. Baik, terima kasih. Nah anak-anak, setelah melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan, coba kalian buka sekali lagi teks tentang perpindahan panas atau kalor yang ada pada buku tema kalian. Kemudian kalian tuliskan informasi penting yang ada pada setiap paragraf dari teks perpindahan kalor atau panas tersebut. Nah, nanti kalian menuliskan informasi penting itu pada lembar ini ya. Sekarang Pak Guru bagikan lembarannya, kemudian kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Kira-kira informasi penting apa yang dapat kalian petik dari setiap paragraf pada teks perpindahan panas tersebut. Ya, ini teksnya. Baik anak-anak, sekarang coba kalian bacakan hasil diskusi kalian tentang informasi penting apa yang kalian dapatkan
dari setiap paragraf pada teks perpindahan kalor. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan, kemudian bacakan hasil diskusi kalian. Kalor atau panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. Contohnya adalah kompor dapat memanaskan air dan sayuran di luar tangki. Contoh lain, sinar matahari merambat hingga ke seluruh bumi, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda dengan suhu hingga ke benda dengan suhu rendah. Suhu tinggi. Ya, boleh lanjut. Panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Ya, jadi benar sekali anak-anak. Jadi kalau untuk panas ini dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Contohnya yaitu api kompor yang dapat memanaskan air di dalam tangki dan juga dapat membuat sayuran masak matang di dalam tangki. Contoh lainnya adalah sinar matahari yang merambat ke seluruh bumi sehingga makhluk itu merasakan hangat seperti itu. Nah, jadi kalau ini dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu yang rendah. Nah, itu dia tadi. Setelah mengetahui informasi penting dari teks perpindahan panas atau kalor, coba sekarang kalian amati kembali teks tersebut. Kemudian kalian tuliskan kata yang dicetak miring dan digaris bawahi. Cari arti dari kata tersebut, kemudian kalian buat satu kalimat dari masing-masing kata. Setelah itu, kalian tuliskan pemahaman kalian atau pengetahuan kalian tentang perpindahan panas atau kalor dalam bentuk peta konsep. Nah, untuk mengerjakan latihan ini kalian kerjakan pada lembar ini ya. Sekarang Pak Guru bagikan. Sebelum itu, silahkan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Baru Pak Guru bagikan. Nah, sekarang Pak Guru berikan waktu 5 menit untuk pengerjaannya. Nah, dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Silahkan kumpulkan lembar soalnya. Waktu pengerjaannya sudah selesai. Silahkan dikumpulkan. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat kita telah mempelajari apa saja tadi, atau ada yang mau membantu Pak Guru untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan. Pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari tentang perpindahan panas. Panas dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ada 3 macam perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, radiasi. Kita juga telah belajar tentang teks eksplanasi, mencari kata dalam teks, mengartikannya, dan membuat kalimat. Ya, benar sekali. Jadi pada pembelajaran kali ini kalian telah mempelajari tentang kalor, kemudian macam-macamnya, dan teks eksplanasi. Jadi tadi kalor itu dapat berpindah melalui benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ada 3 macam atau ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama itu ada konveksi, kemudian ada konduksi, dan radiasi. Nah, anak-anak, sekarang sebelum pulang Pak Guru punya satu soal lagi nih buat kalian. Nah, bagi siapa yang cepat mengerjakan soal, Pak Guru kasih cepat pulang ya. Nah, sekarang Pak Guru bagikan soalnya. Nah, anak-anak, sekarang silahkan dikerjakan soalnya. Pak Guru berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan soalnya. Ya, dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Baik, anak-anak, waktu mengerjakan soalnya sudah habis. Silahkan mengumpulkan soal beserta jawaban kalian ya.
merapikan buku kalian, mari kita berdoa dan pulang. Silakan ketua kelas pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang kalian sudah bisa pulang. Hati-hati di jalan